Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junaidi Asrul SSTMT selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Nazris Nazaruddin STMSI selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Bapak Ismail SSTMT selaku ketua penguji saya. Yang terhormat Ibu Wiwi Wiharti STMT selaku sekretaris penguji saya. Dan yang terakhir yang terhormat Bapak Dr. Handus Roswaldi SK SST MKOM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan melalui video ini tugas akhir saya berjudul monitoring kinerja penormalan arus gangguan pada prototipe pola operasi jaringan distribusi berbasis Internet of Things. Ini merupakan bentuk rancangan mekanik untuk feeder Katib yang terdiri dari 4 section. Dan ini merupakan rancangan feeder DPR hanya memiliki 1 section. Dan terakhir, feeder olah karang terdiri dari 2 section. Dan sistem jaringan untuk prototipe ini merupakan sistem jaringan loop. Dan ini merupakan sistem kontrol untuk prototipe ini serta di lapangan disebut dengan gardu hubung. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sensor kontrol pada monitoring kinerja dan penormalan gangguan pada prototipe pola operasi jaringan distribusi. Di sini dirancang menggunakan beberapa jenis komponen yang masuk dalam pembahasan saya seperti sensor PSDM004T, RTC DS1307, node MCU, ESP8266, LCD, relay 5V DC, serta kontaktor. Pertama-tama, kita mendapatkan supply 20 volt AC dan diturunkan menjadi tegangan 12 volt DC menggunakan rangkaian power supply dengan menggunakan trafo step down yang berguna untuk supply dari microcontroller Arduino Mega. Selanjutnya, pada saat sensor PSDM004T akan mendeteksi arus lebih, maka Arduino akan mengirim sinyal ke relay gangguan untuk membuka kontaktor yang di sini diumpamakan sebagai PMT untuk membuka sesuai dengan setting yang telah kita tentukan dengan tujuan agar gangguan dicari dan dianggap hilang. Arduino merupakan proses kontrol dari alat keseluruhan. Ia akan membaca data dari sensor, kemudian data dalam arus yang masuk tadi akan diproses. Serta untuk mempermudahkan pengguna untuk mengetahui hasil pembacaan dari sensor PSDM004T, maka ditampilkan ke dalam LCD secara real-time menggunakan RTC DS1307. Serta juga bisa diakses menggunakan Android melalui aplikasi Blink dengan menggunakan ESP8266 serta node MCU yang berfungsi untuk mengkoneksikan alat dan aplikasi Blink ke jaringan WiFi yang ada di sekitar. Saat WiFi sudah terhubung, maka aplikasi Blink akan bekerja dalam memonitoring arus gangguan serta untuk melakukan manuver jaringan dan penormalan juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi Blink yang akan saya jelaskan nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi mengenai rancangan mekaniknya. Rancangan mekanik ini terdiri dari 3 feeder. Yang pertama, feeder Katib, feeder DPR, dan feeder olah karang. Feeder Katib terdiri dari 4 section. Yang pertama, section pertama dibatasi oleh LBS Mitsubishi dengan posisi normalnya itu NC. Selanjutnya LBS BTPN dengan posisi normalnya itu NC juga. Dan juga LBS Blanti posisi normalnya NC. Dan terakhir itu inilah merupakan titik manuver jaringan yang mana posisi normalnya itu yaitu NO. Yang kedua, saya akan menjelaskan feeder DPR. Feeder DPR ini terdiri hanya memiliki 1 section di mana dibatasi dengan LBS muatan dengan posisi normalnya itu NO. Dan selanjutnya feeder olah karang terdiri dari 1 section di mana ada LBS dengan posisi normalnya itu NC. Baiklah, di sini saya akan menyimulasikan arus gangguan pada feeder Katib
Dan di sini kita lihat bahwa feeder captive dalam keadaan normal, itu jaringan normal, dan bisa juga kita lihat di IoT feeder captive Sulaiman normal. Dan langsung saja kita simulasikan arus gangguannya terdapat pada season 3 di fase R. Lalu kita coba. Dan bisa kita lihat bahwa arus gangguan telah mencapai arus settingnya, yaitu sekitar 1,54, dan bisa kita lihat di LCD maupun di aplikasi Android Blink. Selanjutnya, sebelum kita mencari gangguan dan melakukan penormalan, kita harus melakukan manuver jaringan atau pelimpahan beban. Dan langkah-langkahnya itu, pertama kita harus melepaskan LBS yang sekitar section 3, yaitu membuka LBS BTPN dan membuka LBS BTPN dan membuka LBS berhenti. Nah, selanjutnya karena section 3 saja yang ada gangguan, section 1 dan 2 dan 4 aman, kita masukkan PMT captive dengan cara nge-reset PMT captive. Untuk section 4 kita gunakan titik manuver dan kita ubah ke posisi NC. Maka section 4 akan disuplai oleh feeder Alkalang. Setelah gangguan ditemukan, maka kita lakukan penormalan dengan cara memasukkan LBS BTPN dan memasukkan LBS berhenti. Dan kita kembalikan ke posisi normal, di mana LBS bendingan itu posisi normalnya itu NO. Ini akan kembali ke posisi normal. Nah, di sini kita akan mencoba simulasikan untuk feeder DPR. Di sini kita lihat bahwa feeder DPR dalam keadaan normal, dan kita simulasikan menggunakan sebuah board untuk simulasi arus gangguannya. Dan bisa kita lihat dengan arus bor sudah mencapai dengan arus settingnya, dan bisa kita lihat di LCD maupun di aplikasi Android. Untuk itu, sebelum kita mencari gangguan dan melakukan penormalan, kita harus melakukan manuver jaringan dengan cara kita masukkan LBS Mungata. Dan sebagian feeder DPR disuplai oleh feeder Makaram. Setelah itu, setelah kita buka gangguan, maka kita akan lakukan penormalan dengan cara mereset PMT DPR. Dan kita kembalikan LBS Mungata ke posisi normal. Maka feeder DPR kembali ke posisi normal. Baiklah, di sini kita akan mensimulasikan menggunakan dengan feeder Alkalang. Di sini bisa kita lihat bahwa feeder Alkalang dalam posisi normal. Dan di sini kita akan mensimulasikan arus gangguan menggunakan sebuah bor. Dan di section 1, dan mari kita coba.
bisa kita lihat bahwa arus gangguan telah mencapai yang settingnya. Dan bisa kita monitoring melalui LCD dan aplikasi Blink. Selanjutnya, sebelum mencari gangguan, kita harus melakukan manuver jaringan terlebih dahulu. Langkah pertama itu melepaskan terlebih dahulu LBS sedan. Karena arus gangguan hanya ada di seksi 1, maka seksi 2 kita akan sebagian bebannya akan kita suplai melalui feeder captive dengan cara memasukkan LBS jaringan. Maka seksi 2 akan disuplai sebagian bebannya oleh feeder captive. Setelah itu, setelah ditemukannya gangguan, maka kita akan melakukan penormalan dengan cara mereset PMT karang. Selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu LBS sedan dan kita kembalikan ke posisi normal LBS bearingnya. Maka feeder karang kembali ke posisi normal. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.